Jadi kalau misalnya kita menutup mata, kita bisa membayangkan apa yang kita inginkan secara sangat-sangat detail seperti apa yang kita tuliskan, maka itu nyata. Allah itu maha baik. Jangan ditakar. Kita tidak akan pernah bisa berpikir bagaimana cara Sang Pencipta mengabulkan apa yang kita mau, atas apa yang kamu mau. Bahkan di dunia impian kamu, di dalam kertas kamu pun terbatas. Bahkan siapapun kamu, entah kamu tukang cuci WC kek, gorengan kek, bahkan tukang gorengan lebih banyak duit ya. Terus ngaku, ya kan? Terus apapun lah pekerjaannya, kayak gitu. Jangan batasi mimpi kita di dalam buku itu. Langsung misalnya aku mau sekolah ke luar negeri gitu misalnya. Berarti apa yang harus aku lakukan? Kalau misalnya kakak di sekolah negeri, sekolah luar negeri kayak gitu. Ya cari tahu kakak mau di mana. Oke, misalnya udah dapet nih. Oke, nama dari sekolahnya. Ya, nama dan jurusannya misalnya udah ada nih. Oke. Ya, lalu kakak mau gratis atau mau berbayar? Oh, oke. Misalnya udah ada juga nih beasiswa bla bla bla. Ya, beasiswanya beasiswa apa? Ya. Nah, lulusnya berapa tahun? Oke. Oh, serinci itu ya? Serinci itu. Oke. Dan mau kapan? Oke. Di umur berapa? Oke. Itu harus rinci. Takutnya Allah nanti kabulkan entah 2 tahun kemudian. Oh iya, bener sih permintaannya, tapi nggak rinci waktunya gitu ya. Nanti takutnya Allah kabulin, ternyata jalurnya mandiri kalau kita nggak bilang itu beasiswa. Oh. We don't know, right? Iya. Oke. Dan kakak harus bilang juga, itu harus di S1. Takutnya dikabulin sama Sang Pencipta itu di S2. Lama lagi ya. Tuh, jadi memang harus sedetail itu. Sangat-sangat detail. Berarti setelah kita udah punya nih Kak konsepnya. Saya mau ke sini, jurusan ini, sekolahnya ini, pakai beasiswa ini, tanggal segini udah gitu ya. Yes. Terus berarti nanti ada rasa syukur tadi di yang keduanya. Iya dong, kan dibayangin. Oke. Kalau ini bisa jadi reminder. Kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan secara sangat-sangat detail. Kalau kamu tidak bisa visualisasikan, it's not coming true. Jadi kalau misalnya kita menutup mata, kita bisa membayangkan apa yang kita inginkan secara sangat-sangat detail seperti apa yang kita tuliskan, maka itu nyata. Allah itu maha baik. Jangan ditakar. Kita tidak akan pernah bisa berpikir bagaimana cara Sang Pencipta mengabulkan apa yang kita mau. Jangan sampai ada yang komen, ala bacot. Aduh. Iya. Ada banyak kayak gitu ya kadang ya. Karena memang ini Kak, kayak tadi juga ya, maksudnya pas kakak tanya, percaya nggak besok dapat 1 juta? Kalau kita yang berpikir logika, walaupun maksudnya nggak yang pinter banget, yang percaya sains banget segala macam kan, tapi kita lebih mikir, ya tapi dari mana ya? Gue aja duduk gitu kan misalnya, gue aja besok kira-kira mau di rumah aja, 1 jutanya dari mana? Itu kan sebuah pikiran yang ngeblok, nggak mungkin deh kayaknya gitu. Oke. Misalnya saya kasih contoh ya kayak, saya kan juga termasuk brand ambassador dari Bosgil ya. Nasi mandi Bosgil, coba ya, itu rasanya enak. Sekalian promo. Jadi untuk saya yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba ditawarin untuk jadi brand ambassador, terus memiliki saham di situ, itu to be true. Kayak nggak mungkin. What you do sampai akhirnya dapat itu? Gak tahu. Kakak tahu nggak jalannya dari mana? Ini saya kasih spill dikit. Waktu saya lagi live, istri dari ini, bos ini, bos besar, big boss, sedang mendengarkan live saya. Tiba-tiba ketika saya membahas energi, beliau ngedenger, ngajak ketemu saya langsung. Ayo, itu keajaiban berarti. Yes, itu keajaiban atau tidak Kak Sandra? Itu keajaiban, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ini, terus langsung dia tawarin gitu, make it come to Bosgil Roma. Ya. Tapi itu udah sempat di pikirannya Kak Roma dulu nggak? Sebelumnya? Tapi saya bilang, ya Allah, saya pengen penghasilan sekian. Oh, dan ini jalannya. Ya, makanya tadi saya bilang ke Kak Sandra, never think about it. Jangan pernah pikirkan how. Tugas kita itu hanya pertama, ya, kamu tahu apa yang kamu inginkan. Yes. Bersyukur. Yakin. Ikhlas. Self love dan usaha. Usahanya terakhir. Usahanya justru terakhir ya? Yes. Pasti orang berpikir kok, ya Kak Roma kalau nggak diusahakan gimana bisa berhasil? Bener. Kan ada, tapi di terakhir. Happy dulu.
Frekuensinya dulu. Kalau ada yang bilang kerja keras itu semakin dia kerja keras semakin dia kaya, bohong. Jadi apa dong? Kalau misalnya Kakak tahu nggak? Semakin tinggi gaji semakin dikit kerjaannya. masa sih? Kan gajinya gede, kan bisa bayar orang. Right, tanggung jawabnya yang besar tapi. No, Masa? kan orang yang bertanggung jawab. Tinggal salahin bawahannya. Nggak percaya kan? Ini dong Kak, dimarahin dong dia kalau misalnya CEO terus habis itu misalnya kantornya bangkrut gitu. Apakah Pasti misalnya apa? bawahannya Kak Bangkrut. pasti kan dia yang kayak oh iya kan gue yang bertanggung jawab untuk mensupervisi gitu misalnya. Iya. Itu kan dari point of view kita yang dari bawah. Kalau dari atas, we don't know, right? Ini Dari kan atas point of view-nya juta. banyak banget nih. POV-nya kan banyak nih Kak Sandra. Saya berhenti melihat sesuatu dari satu arah. 360 derajat bukan ketika kita melihat sesuatu. Kak Sarah bisa ngelihat depan saya, tapi bisa nggak ngelihat ikat rambut saya yang di belakang? Nggak bisa. Sama kayak gitu juga. Ketika seseorang bilang, gaji gede, tanggung jawab gede, siapa bilang? Tapi berarti kakak ngerasa nggak? Aku udah ngerasa soalnya semakin gede, semakin alhamdulillah semakin ringan. Karena kita bisa ngasih rezeki kepada orang lain. Tolongin aku dong di bagian ini, tolongin aku dong di bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kayak gitu. Tapi aku nggak ngomongin soal orang yang maruk ya. Kalau ada orang yang maruk, dia semuanya ngerjain. Kayak gitu. Itulah kenapa yang huruf K, O, R, U, F, S, I itu banyak cabangnya. Biar apa? Semakin lebih mudah jalannya. Oh ya itu udah beda kasus ya itu udah. Tapi itu nggak bisa. frekuensi. Kan tadi kita ngomong frekuensi itu tidak ngomong tentang moral. Apa jangan-jangan dia memanifest uang banyak lewat itu juga ya? Yes. Apa malah duit ratusan M? Ternyata ada caranya. Itu caranya. Itu baiknya Kak kalau kayak gitu Kak. Kan tadi saya udah bilang frekuensi itu tidak bermain di moral. Oh nggak bermain di moral. Iya makanya saya nyadar. Oh ya Allah ya Robbiku, pantas Allah bilang bermainlah sesukamu, lakukanlah sesukamu, tapi ingat ada yang namanya dosa dan pahala. Frekuensi tidak mengenal moral. Ya, jadi dia bisa terjadi lewat apa aja, ke siapa aja, dan sebesar apapun gitu kan. Betul, maksudnya. karena frekuensi itu frekuensi yang sama akan menarik frekuensi yang sama pula. Mereka akan saling tarik menarik. Kalau saya bahas lebih dalam soal frekuensi, pasti orang-orang bakalan ngujat saya. Karena dirasa, iya sih mungkin aku juga agak masuk akal karena dirasa kok kayak jadinya tersimplifikasi banget ya konsep hidupnya jadinya gitu kan. Iya, banyak orang ngerasa kan nggak nggak terima adil. gitu. Oh jadi maksudnya saya yang hidup dengan yang baik-baik ini apa saya jahat aja? Ya silahkan, kan dosa tanggung masing-masing. Betul. Berarti kalau misalnya kita balik ke manifestasi ya Kak. Baik. Berarti cara manifestasinya tadi, maksudnya ada cara tertentu nggak sih Kak sebenarnya untuk kita memanifestasi? Ada dong. Gimana? Aku kasih ini ya, slip dikit. Iya. Pertama kamu bisa nulis. Oke. Tulis sedetail mungkin. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Allah itu maha baik. Jangan sampai di dunia nyata kamu terbatas atas apa yang kamu mau. Bahkan di dunia impian kamu, di dalam kertas kamu pun terbatas. Bahkan siapapun kamu, entah kamu tukang cuci WC kek, gorengan kek, bahkan tukang gorengan lebih banyak duitnya. Terus ngaku, ya kan? Terus apapun lah pekerjaannya, kayak gitu. Jangan batasi mimpi kita di dalam buku itu. Itulah kenapa saya sangat-sangat mendukung penulisan jurnal itu secara konvensional. Lewat kertas dan pulpen ya. Karena ini mendukung teori dari Napoleon Hill. Apa itu? Yang selaras dengan neuroscience di tahun 2019 ini kan sangat naik booming tuh neuroscience. Jadi Napoleon Hill bilang setiap manusia harus memiliki waktu yang sunyi. Waktu yang sunyi ini selaras dengan law of attraction. Waktu yang sunyi itu apa sebenarnya Kak Roma? Ada 3. Ya, catat. Ilmu mahal ini catat. Oke. Yang pertama adalah bangun tidur. Pagi. Yes. Yang kedua adalah ketika kamu tidur. Mau tidur. Jangan pikirin mantan kamu ketika mau tidur ya. Nanti gak bisa lepas. Yang ketiga, ketika kamu sendirian. Oke. Ini yang harus kita punya ya berarti ya. Yes. Waktu-waktu sunyi tadi itu. Yes. Itu buat apa Kak kalau kita punya waktu sunyi? Membuka kecerdasan manusia. Setiap manusia itu dilahirkan sempurna.
Yang membuat manusia itu sempurnanya ini kita nggak ngomongin kecacatan ya. Kecacatan itu bukan yang fisik gitu ya. Bukan, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadiah. Itu kalau menurut aku. Ya gitu. Jadi aku tidak mau menyinggung ke arah situ, takutnya terlalu ini. Terus sampai di mana tadi, Mas? Tuh kan, friend. Konsentrasi saya tuh gampang pecah. Sampai di mana tadi? Ini ya, kok beneran lupa ya? Waktu sunyi benar. Ya, Kenapa waktu sunyi Kak? Oke. Ya ampun, untung ada orang lain ya. Iya betul. Ini tuh membuka kecerdasan. Iya, kecerdasan apa? Believe it or not, kecerdasan ini tadi yang saya sampaikan. Saya sampai jual tuh bukunya Peta Pikiran. Awalnya saya ngira saya ini goblok ya kayak beneran. Saya ngerasa saya atau banget gitu. Kayak Kenapa? Karena nggak saya cepat berpikir atau karena teman-teman saya udah berhasil semua. gagal terus? Iya, saya baca komen tuh, ada tuh komen yang nyelekit banget. Ya elah, jadi maksud kamu ojol itu momen terendah. Bagi saya, bukan bagi hidup orang lain, bagi saya. Bayangin aja teman-teman saya tuh pertama udah punya SPBU. Waduh, kaya tuh. Tuh. Saya ngisi bensin di situ sebagai ojol. Iya. Jomplang ya. Banget. Gengnya, iya. Terus dia udah jadi diplomat. Bagus. Di luar negeri lagi, bukan di Indonesia ya Kak ya. Di luar negeri. Keren gak tuh? Iya. Dan mohon maaf karena memang yang tidak sefrekuensi, akhirnya kita terpisah. Padahal itu sahabat saya semua. Awalnya saya denial gitu. Awalnya saya marah sama mereka nih. Kenapa ya kok gitu banget gitu. Tapi semakin saya pelajari energi, pantes. Mereka mau ngomongin kerjaan, saya nggak nyambung. Mereka mau ngomongin pendapatan, saya nggak nyambung, apalagi itu. Mau ngomongin tentang ini, itu nggak nyambung lagi. Jadi buat apa berteman kalau nggak bisa berkomunikasi? Iya. Segala sesuatu hubungan itu kan titiknya adalah komunikasi. Sekarang saya udah nggak marah lagi sama mereka. Ayo balik sama saya temenan. Berarti waktu sunyi yang tadi kakak mention itu kakak pakai untuk merenungi. Ya, apa yang kurang apa yang dari kurang aku nih? Iya, masa sih Allah semaha baik itu tapi tidak meninggalkan apapun dalam diriku. Aku buka lagi gitu loh Kak. Iya. Dan dari aku sampai buat buku Peta Pikiran, di dalamnya itu sampai aku buat rumus. Kamu bisa beli di link di bio aku tuh ya. Ini bukan promo, bukan. Kamu beli syukur, kamu nggak beli juga nggak masalah. Nggak, saya nggak rugi. Semakin banyak orang yang berhasil, bagus. Kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa. Dunia ini perlu seimbang. Ada pengikut, ada yang pemimpin, oke? Jadi yang buat yang mau aja bertumbuh. Di situ tuh ada rumusnya. Gimana cara kita menemukan kejeniusan kita. Cuman aku bakalan kasih clue-nya ya kayak. Sekali lagi aku ulangi. Di sini lagi, nggak tahu di podcast yang lain saya ulangi lagi sampai ada yang ngerti dan ngeh. Kejeniusan manusia itu yang tidak melawan arus ya kayak. Yang ikutin arus dulu. Oke? Ciri-cirinya itu satu. Kita melakukan hal tersebut sangat mudah. Bahkan saking mudahnya, ya kita ngerasa itu bukan kelebihan. Satu. Kedua, ketika kita melakukan karena saking mudahnya, tapi hasil yang dihasilkan dari yang kita lakukan itu selalu luar biasa. Ketika kita melakukan hal tersebut, hasilnya jauh lebih hebat daripada apa yang terlalu kita usahakan. Misal, saya punya teman nih, saya kasih contoh. Teman saya ini sangat jago masak. Dia pintar banget masak. Semua dia lakuin sekali lihat langsung bisa masak. Apapun kecuali cake. Itu nggak bisa, itu pakai matematika soalnya. Semuanya dia lakuin, semuanya bisa, semuanya masak. Dimasak semuanya enak. Saking terbiasanya dia ngerasa itu bukan bakat. Dia mencari hal lain. Nah itu di bagian masak. Ada satu orang yang pintar banget mix and match pakaian. Tapi berarti kakak menganggap yang pintar masak itu berarti salah satu orangnya jenius. Itu kejeniusan kakak. Oh itu salah satu bentuk kejeniusan tadi ya berarti ya. Tanpa effort apapun. Iya tapi dia cuma bisa. sekali lihat, masaknya kayak gitu. Bisa persis sama, one to one. Dia cuma ngelihat bentar, Iya. Tapi karena terlalu luar biasa, terlalu sering bagus hasilnya, terlalu sering dia ngerasa itu hal biasa, itu bukan kelebihan. Orang selalu melewatkan itu. Dan mereka selalu melakukan lawan arus. Belum siapa-siapa, belum tahu riak kayak gimana, belum punya kekuatan, belum punya nama, udah ngelawan arus, mati tenggelam.